Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi saya ingin mengambil tema tentang belajar mengetahui cara penguasaan roh jahat. Sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak saudara-saudara seperti biasa untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah tak henti-hentinya kami belajar tentang segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena inilah yang kami rindukan di dalam Engkau ya Bapa. Bersekutu dan mempelajari segala kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu sebentar dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, biarlah kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Tema saya hari ini yaitu belajar mengetahui cara dan penguasaan roh jahat. Karena manusia merupakan roh yang memiliki jiwa dan berdiam dalam suatu tubuh. Iblis dapat bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia melalui ketiga bagian tersebut. Yang pertama, ketiga bagian dalam diri kita harus terpelihara sempurna, yaitu kekudusan. Yang kedua, yaitu roh dan jiwa dan tubuh terpelihara secara sempurna. Lalu yang ketiga, tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anda bisa buka hal ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sebagai anak Tuhan, roh kita telah diperbarui pada waktu menerima Yesus. Dan roh Allah diam di dalamnya. Sementara itu, jiwa kita masih harus diperbarui terus-menerus. Di dalam jiwa inilah terdapat kemampuan kita untuk dapat berpikir, berkeinginan, serta berperasaan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bisa Anda buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu selanjutnya, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kalik yaitu artinya pencipta. Jadi kita di sini mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia baru bukan berhenti di situ saja, tapi secara terus-menerus kita memperbarui jiwa kita untuk menerima Yesus seutuhnya di dalam hidup kita. Lalu selanjutnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari kenyataan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa tingkat penguasaan iblis atau roh jahat atas setiap manusia tidaklah sama. Hal ini tergantung kepada yang pertama, yaitu apakah orang tersebut sudah atau belum menerima Yesus. Sejauh mana orang tersebut pernah melibatkan diri dengan kuasa kegelapan di masa lalu. Lalu, sejauh mana orang tersebut telah membuka kehidupannya kepada iblis untuk bekerja dalam dirinya saat sekarang. Tingkat penguasaan iblis atas diri seseorang adalah yang pertama, yaitu sudah lahir baru, iblis dapat mempengaruhi pikiran, keinginan, dan emosi. Namun, iblis tidak dapat menguasai rohnya, sebab Tuhan sudah ada di dalam orang tersebut. Lalu, jika dia belum menjadi manusia yang lahir baru, iblis bukan hanya dapat menguasai jiwa orang tersebut, tetapi juga rohnya. Jadi, di manakah Anda saat ini? Sudah menjadi lahir baru atau belum menjadi lahir baru? Anda sudah mengetahui
bagaimana konsekuensinya, di mana iblis dapat menguasai orang-orang yang belum lahir baru. Maksud lahir baru yaitu apakah orang tersebut sudah menerima Yesus sepenuhnya dalam dirinya? Jadi, renungan saya hari ini, yang pertama, adakah sifat dan kebiasaan lama yang masih mengikat kehidupan Anda, yang setahu Anda bertentangan dengan kehendak Tuhan? 2. Apakah Anda selama ini sulit memusatkan pikiran berkonsentrasi dalam berdoa atau membaca dan mendengar firman Tuhan? Kita bisa renungkan pada pagi hari ini, di manakah jiwa kita saat ini? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus atau belum? Biarlah apapun segala yang kita lakukan di dunia selama kita hidup, lakukanlah dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Berserah dan meminta maaf kepada Tuhan atas apa yang selama ini mungkin kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita. Saya sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa jiwa saya atau pikiran saya terkadang tertutup oleh segala hal-hal dunia ini yang membuat saya semakin menjauh dari Tuhan. Melalui kata-kata saya yang keluar saat ini, mungkin saya tidak bisa berpikir sepenuhnya apakah saya layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimana juga dengan saudara? Apakah saudara seperti saya? Tapi satu hal yang saya pikirkan saat ini yaitu seperti pisau yang tumpul. Jika diasah terus-menerus, dia akan menjadi tajam. Sama seperti iman kita kepada Tuhan. Jika terus kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan setiap hari, secara tekun dan konsisten, saya kini percaya kita akan mengetahui, kita bisa menerima sepenuhnya kehidupan Yesus Kristus di dalam diri kita. Dan ini tidak bisa terjadi secara spontan. Ini memerlukan waktu. Biarlah hari-hari yang kita lalui, apapun segala aktivitas yang kita jalani setiap hari, berserahlah dan lakukanlah itu dengan segala kehendak Tuhan. Jangan memaksakan keinginan-keinginan dunia kita kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia selalu meminta tentang hal-hal dunia yang bersifat sementara. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ini secara pribadi saya rasakan. Saya tidak bisa memungkiri tentang hal ini. Jangan takut dan jangan bimbang atas apa yang kau lakukan. Lakukanlah itu untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengenal Dia. Jangan biarkan iblis mencobai kita. Karena untuk menjadi manusia baru itu suatu hal yang tidak begitu mudah. Tetapi bisa kita lakukan dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan biarlah jiwamu dan hatimu itu digerakkan oleh zaman-zaman dari Tuhan. Saat ini, saya mengajak saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pikiran kami, Tuhan. Mungkin selama ini kami merasa bimbang di manakah posisi kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang memperbarui kami setiap hari, dimanapun kami berada ya Bapa. Terkadang rasa kebimbangan dan rasa tidak percaya diri kami untuk lebih dekat di dalam Engkau itu terjadi dalam pikiran kami. Dan saat pagi hari ini kami mau tolak segala pikiran-pikiran iblis yang ada dalam jiwa kami. Kami yakin percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan segala pikiran itu, segala roh kemalasan, segala roh pertentangan di dalam diri kami. Biarlah kami saat ini Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu dan meminta maaf atas apa segala kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi, ajarkan dalam diri kami untuk selalu mengalah. Biarlah
apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, segala aktivitas dan pekerjaan dan rutinitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah apapun pergumulanmu saat ini, serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.